Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagi kita semua dari kami pemuda-pemudi GKI Bekasi Timur. Kita yang haus dan rindu akan firman Tuhan, boleh patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah secara online. Mari, bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatannya yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Allahku. Nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Kita seringkali mengagung-agungkan diri karena merasa mampu meraih keberhasilan dan kesuksesan dari hasil jeripayah diri sendiri. Ingatkah kita bahwa Tuhanlah yang memampukan hal tersebut terjadi dalam hidup kita? Tuhanlah yang memberikan kemampuan dan talenta tersebut kepada kita. Tapi, sudahkah kita mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kita? Dan sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus dan
Kita yakin dan percaya dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita terima berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jadi, mulai saat ini, kita gak boleh ragu lagi sama janji Tuhan. Yakinlah bahwa sebesar apapun pergumulan yang kamu hadapi, Tuhan akan selalu menyertai kita seperti gunung batu yang teguh. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Dan digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Penyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, jika kami pada saat ini kembali beroleh kesempatan merenungkan firman Tuhan, maka juga hanya kepada Tuhanlah kami memohon agar kami dimampukan untuk merenungkan menurut apa yang Kau kehendaki. Ketika kami menemukan apa yang Engkau kehendaki, berikan kami juga kerendahan hati agar kami mau melakukannya. Dan di atas semua itu, berikan kami ketekunan untuk melakukan seberapapun mungkin, berat seberapapun mungkin dengan tegas mengutus, maka biarlah apa yang menghalangi dapat kami hadapi, dan di dalam tuntunan-Mu kami menjadi pelaku firman yang setia. Ya Allah, berfirmanlah, tolonglah kami untuk menerimanya. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan Injil Lukas, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 7, ayat 1 sampai ayat 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya.
hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mungkin dapat menjumpai dengan mudah banyak kelompok-kelompok yang didasari oleh kesamaan tertentu. Misalnya yang paling mudah di antara kita mungkin tergabung atau minimal kerap mengikuti berita-berita, cerita-cerita dari apa yang dekat dengan yang kita minati. Mereka yang hobi olahraga, misalnya bicara soal klub sepak bola, maka apapun yang terjadi dengan klub sepak bolanya sebisa mungkin diikuti. Mereka yang hobi otomotif misalnya, mungkin juga akan mengikuti berita tentang merek tertentu, bahkan tipe tertentu. Untuk yang lebih jauh lagi, bukan cuma membaca dan mengikuti berita, tapi membangun komunitas. Komunitas penggemar sepak bola klub A, pendukung kelompok B. Mereka bukan cuma mengikuti cerita, tetapi berinteraksi, berkumpul. Kalau klub sepak bola A, nonton barengnya di kafe A. Kalau pendukung sepak bola B, kumpulnya di kafe B, dan begitu seterusnya. Demikian juga dengan hobi-hobi yang lain. Komunitas pengendara kendaraan mobil merek A, tipe B, kumpul, berinteraksi. Dan mungkin saja dalam perkumpulan dan interaksi itulah terjalin ikatan. Ada kebanggaan yang ditemukan dalam perkumpulan itu. Sisi baiknya adalah kita kemudian menemukan ikatan yang lebih luas. Kalau bicara tentang tema kita, keluarganya makin luas. Terhubungnya makin banyak.
Efek negatifnya, kalau kita lihat, kadang kebanggaan itu, kesamaan yang dipegang itu makin besar, makin kuat, kemudian juga amat mungkin jatuh dalam arogansi. Tidakkah kemudian juga kita amat mudah menjumpai komunitas A berselisih, berseteru dengan komunitas B. Yang ini mengejek, yang ini tidak terima. Ada kebanggaan yang terusik. Ada identitas yang terganggu. Dan pada saat itu yang berkumpul, yang berinteraksi kemudian dirasakan menjadi sebuah kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Kita mudah menemukan arogansi berlandaskan kebanggaan karena kita memiliki sebuah komunitas, sebuah kekeluargaan yang besar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak segera mengatakan bahwa berelasi semakin luas dan semakin besar itu buruk, negatif, selalu menghasilkan hal-hal yang jelek dan tidak berguna. Tentu tidak. Tetapi kita perlu untuk memandangnya dengan kritis. Apakah yang membanggakan, apakah yang kita pegang, apakah yang sedang kita banggakan dalam ikatan ini menghasilkan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu tidak ditemukan ketika landasannya adalah apa yang menguntungkan diri sendiri. Ikatan dan relasi itu baru kemudian bermanfaat ketika justru kita berpikir apa yang dapat saya lakukan sehingga mereka yang terikat dan membangun relasi dengan saya menemukan dan mendapatkan jalan hidup yang lebih baik. Pertanyaannya adalah apa yang bisa saya lakukan dan kerjakan. Bukan apa yang bisa saya manfaatkan dan apa yang bisa memberikan keuntungan dari relasi dan bangunan ikatan yang dibuat ini. Jika kita berkaca kepada perwira di Kapernaum ini, ia tidak punya keberanian untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ketiga mengatakan ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ia tidak berani menjumpai Yesus sendirian. Tetapi ayat 6 mencatat begini. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ada kesadaran dalam diri perwira di Kapernaum ini bahwa sosok Yesus adalah sosok yang tidak biasa. Yang bahkan ia tidak punya kelayakan untuk menerimanya. Padahal dalam beberapa catatan Lukas pasal 7 ini, sepertinya perwira ini bukan orang yang sembarangan. Sudah jelas di ayat 2, ia punya hamba. Artinya ia tuan, lalu ada hamba. Lalu ada sedikit keterangan di ayatnya yang keempat dan kelima. Ketika orang-orang di sekitar Yesus mengatakan, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi sang perwira Kapernaum ini turut membangun rumah ibadat orang-orang Yahudi. Dan dalam perkataan ini kita bisa menyimpulkan dia bukan orang Yahudi. Jadi orang ini mungkin memang punya perhatian, mungkin punya cinta kasih yang mendalam, tetapi sekaligus juga menyadari bahwa apa yang ia punya selain itu adalah kesadaran bahwa ia tetap bukanlah siapa-siapa. Berjumpa dengan Yesus sekalipun, ia katakan aku tidak layak. Bahkan lebih dalam lagi dia mengatakan, kalau Yesus bisa memberikan perintah apapun,
Seperti ia yang punya bawahan bisa menyuruh siapapun mengerjakan apapun, dia dengan yakin mengatakan Tuhan mampu melakukannya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perwira di Kapernaum ini berjumpa dengan Yesus dan membuka sebuah relasi yang baru. Relasi yang mendasarinya adalah kesadaran bahwa di hadapan Tuhan, dia sadar, dia bukan siapa-siapa. Dan dengan kesadaran itu, kita amat mungkin menemukan alasan mengapa ia mau bersusah payah untuk kesembuhan hambanya. Ayat yang kedua mengatakan, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Sang tuan menghargai sang hamba begitu rupa. Hidupnya amat berharga. Dan kalau kita menekuni cerita ini, apa yang memungkinkan sang perwira melakukan itu? Kesadaran bahwa ia pun bukan siapa-siapa. Meskipun catatannya mengatakan dia tuan. Meskipun catatan juga mengatakan dalam Injil Lukas bahwa ia adalah perwira yang turut serta membangun rumah ibadat orang-orang Yahudi. Berada dalam situasi yang sadar bahwa ia bukan siapa-siapa, tetapi bisa melakukan banyak hal. Itu adalah sebuah kesempatan untuk membuka relasi sedemikian luas. Sehingga dia yang bukan Yahudi dikasihi oleh orang-orang Yahudi. Dia yang mungkin tidak terlalu tahu cerita tentang Mesias, yang dalam kehidupannya mungkin amat jauh, bukan tradisi yang ditinggalkan dalam perjalanan hidupnya, tapi kemudian dia menyadari bahwa Yesus punya kuasa yang begitu besar, yang bahkan kemudian direspon oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, membangun relasi seluas dan sebesar mungkin, membuat ikatan-ikatan yang berharga dan bernilai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi sebuah anugerah yang tidak dapat dikerjakan dengan mudah. Karena sekali lagi, kehidupan kita adalah kehidupan yang kerap kali mengerucutkan kita hanya kepada kesamaan. Meskipun mungkin kelompoknya makin besar, meskipun mungkin relasinya makin kuat, tapi kalau kita melihat sekeliling kita, kadangkala semua itu didasari hanya oleh kesamaan. Kita masuk dalam perkumpulan yang tadi, komunitas yang tadi, yang latar belakangnya sama, penghobi A, penghobi B. Kelompok berdasarkan agama juga amat sangat banyaknya. Dan makin kita sering berpikir dan melihat apa yang sama di dalam identitas kita, maka itu terus yang justru akan membuat kita semakin terikat di dalamnya. Misalnya saja, kalau kita cari berita, mau cari berita A, maka sekali cari berita A, besok-besoknya nggak usah diminta. Kita disodorkan pilihan berita yang A semua. Karena mesin pencariannya sudah cukup pintar mengidentifikasi siapa kita dan apa minat kita. Jadi bayangkanlah dari modal, saya punya keinginan mencari tentang identitas saya yang A ini, besoknya nggak usah diminta, ada berita tentang itu, ya mau nggak mau, kita klik juga, kita baca juga. Kalau itu berlangsung terus-menerus, mungkin ikatannya makin kuat, tetapi juga makin sempit. Hanya yang sama dan hanya yang serupa identitasnya itu yang kemudian membuat kita merasa sebenarnya kita sudah membuka relasi yang luas. Padahal kita hanya terbuka pada yang sama, yang serupa. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bagaimana Yesus berjumpa dengan perwira
di Kapernaum. Ia mampu melakukan banyak hal, tapi di hadapan Tuhan ia mengakui dia bukan siapa-siapa. Dia sama menghargai baik yang sama dengan dia maupun yang beda. Hambanya dan juga orang-orang Yahudi yang dalam catatan Lukas sedang membangun rumah ibadah. Kini marilah kita mencoba untuk merenungkan apa yang saat ini kita punya dan apa yang saat ini membuat kita merasa terikat di dalamnya. Kalau kita temukan masih serupa, masih sama, jangan-jangan ikatan dan kekuatan rasa kekeluargaan kita sebenarnya masih sempit. Kalau kita memeriksa apa yang kita punya di dalam relasi kita, media sosial kita, komunikasi kita, isinya masih yang serupa dan sama saja, jangan-jangan kita cuma makin besar, tetapi juga makin tertutup. Makin luas kita melihat perbedaan ketika kita berkomunikasi, mungkin justru makin banyak kita dapat menjangkau. Umat yang dikasih Tuhan, kekuatan relasi dan kekuatan kita membangun ikatan memang boleh berawal dari kesamaan. Tetapi jangan sampai itu malah menutup kemampuan kita untuk melakukan sesuatu buat orang lain yang berbeda sekaligus. Kita mulai dari yang paling dekat. Di rumah kita, selain ada keluarga, mungkin ada orang-orang lain yang tidak punya ikatan keluarga. Supir, asisten rumah tangga, mereka yang mungkin tiap hari datang menawarkan sesuatu untuk kita beli. Tidakkah interaksi kita setiap hari dapat melampaui lebih daripada sekedar perjumpaan? Kita mulai bisa menyapa, kita mulai bisa menganggap mereka hadir dalam kehidupan kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita. Lebih luas kita dapat menengok. Di rumah ada tetangga, di sekolah, di tempat kerja ada teman. Di gereja kita berjumpa dengan banyak orang dan latar belakang. Kiranya semakin kita menemukan relasi yang baru, kita semakin sadar kita bukan siapa-siapa. Kita hanya bagian kecil dari serangkaian bagian kehidupan yang sudah Tuhan rancangkan untuk berjumpa dan terikat satu sama lainnya. Dan dalam ikatan itu, setiap mereka yang hadir pasti punya maksud dan makna yang Tuhan hendak sampaikan lewat kehadirannya. Bukan untuk kepentingan kita, tapi bagaimana lewat relasi dan ikatan itu, kehidupan makin dirajut dan dijalin lebih baik. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Teman muda yang dikasihi Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita menyatukan hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur jika kami punya banyak kesempatan membuat relasi dan ikatan yang lebih dalam dan juga lebih luas dengan orang-orang yang kami jumpai. Jika masih ada
ikatan dan relasi yang kami bangun sebatas mencari keuntungan dan kepentingan kami, biarlah kami boleh belajar untuk juga mampu memberi diri kami, melakukan apa yang baik sehingga mereka yang berjumpa dengan kami beroleh sapaan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk orang-orang yang hadir di sekitar kami, di rumah kami, dalam pertemanan kami, pekerjaan kami, di gereja atau dimanapun. Ketika kami berjumpa dengan banyak orang, maka kami tahu kami tidak sendirian, dan baik kami maupun mereka adalah bagian dari jalan Tuhan untuk merawat kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang masih menjalani proses belajar mengajar jarak jauh, kiranya apa yang dijalani boleh terus menumbuhkan dan memampukan setiap mereka belajar dengan baik. Kami berdoa juga mereka yang harus beradaptasi terus-menerus dengan proses bekerja di tengah-tengah masa pandemi ini. Kiranya Engkau pun memampukan mereka yang masih harus beradaptasi untuk dapat tetap berkarya dengan baik. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengingat pemerintah kami di tengah-tengah pandemi ini juga masih harus terus mengelola banyak hal. Berikan mereka hikmat dan kemampuan agar apa yang dikerjakan menghasilkan kesejahteraan bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk gereja. Kiranya kami dimampukan dan diberikan hikmat untuk mengelola persekutuan di tengah-tengah pandemi ini. Masih banyak hal yang kami percaya harus kami kelola dengan baik. Dan di dalam kerendahan hati kami memohon tuntunan Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa diberikan dengan cara mentransfer ke gereja masing-masing. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan juga kami boleh ya Bapa mengikuti ibadah secara online. Bapa, kiranya inilah yang bisa kami berikan. Jangan Engkau pandang nilainya, tapi Engkau mau lihat kesungguhan hati kami yang memberikannya. Biarlah persembahan ini boleh Engkau gunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu saja. Tuhan, kiranya inilah doa kami, biar hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Hari ini melalui firman-Nya kita diajak untuk saling mengasihi tanpa memandang latar belakang mereka. Sama seperti Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Saling mengasihi.
rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, mari kita kembali menekuni hidup keseharian kita, membuka dan membangun relasi seluas dan sekuat mungkin. Karena mungkin kehadiran kita menjadi kekuatan bagi orang lain. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.